Ketika ia berdiri hendak pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut berdiri bersamanya, sambil menciumnya, hingga begitu sampai ke pintu masjid. Selamat datang di TL Channel. Mohon menyimak video ini sampai selesai, agar tidak salah memahami materinya. Sebelumnya, silahkan tekan tombol subscribe untuk berlangganan, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Dan, jangan lupa, like, komen, dan share, untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih. Bab Etika Pengajar. Pembahasan tentang hal ini sangat luas, dan aku telah mengumpulkan banyak hal-hal berharga, yang sepersepuluhnya pun tidak akan muat ditampung dalam kitab ini. Maka dari itu, dalam hal ini aku akan menyebutkan beberapa informasi penting saja. Etika pengajar terhadap diri sendiri. Seorang pengajar sebaiknya memperhatikan etika yang ada pada dirinya sendiri, di antaranya adalah 1. Berniat meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bermaksud meraih keuntungan duniawi, seperti mendapatkan harta, kemuliaan, ketenaran, reputasi, keistimewaan dari yang lain, memperbanyak orang-orang yang belajar kepadanya, atau orang-orang yang meminta keputusan kepadanya, atau lain sebagainya. 2. Tidak boleh menodai ilmu dan pengajarannya dengan sifat tamak terhadap simpati yang dia dapatkan dari orang yang diajarinya, seperti pelayanan, harta atau lain sebagainya. Sekalipun itu sedikit, dan walaupun itu dalam bentuk hadiah, yang sekiranya si murid tidak belajar kepadanya, tentu ia tidak menghadiahkannya kepadanya. Dalil tentang hal ini telah disebutkan pada bab celaan terhadap orang yang tidak berniat dengan ilmunya karena Allah. Asy-Syafi'i berkata, "Aku ingin sekali semua orang mempelajari ilmu ini, tanpa mengaitkan kepadaku satu huruf pun darinya." Selain itu, beliau berkata, "Aku sama sekali tidak pernah mendebat seorang pun untuk mengalahkannya. Aku sangat menginginkan, jika aku mendebat seseorang, Allah menyatakan kebenaran melalui tangannya." Beliau juga berkata, "Aku tidak pernah mencakapi seseorang pun, kecuali aku sangat ingin dia mendapatkan taufik, kebenaran, dan pertolongan, dan dia meraih perlindungan, serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Diriwayatkan dari Abu Yusuf, dia berkata, "Hai kaum, niatkanlah Allah sebagai tujuan dalam ilmu kalian. Sebab aku sama sekali tidak pernah duduk dalam suatu majelis di mana aku berniat tawadhu, kecuali aku tidak berdiri hingga aku memuliakan mereka. Aku sama sekali tidak pernah duduk dalam suatu majelis di mana aku berniat memuliakan mereka, kecuali aku tidak bangkit hingga aku dipermalukan." 3. Berakhlak dengan akhlak mulia yang dianjurkan syariat, dan sifat terpuji, serta sikap yang menyenangkan. Seperti zuhud pada dunia, dermawan, murah hati, ramah, berwajah ceria, tanpa keluar dari batas kewajaran. Toleran, sabar, bersih dari usaha yang murahan, konsisten dengan sikap warak. Khusyuk, tenang, berwibawa, rendah hati, menghindari tertawa, dan banyak canda. Konsisten dengan adab-adab syar'i yang zahir maupun batin, seperti menjaga kebersihan dengan menghilangkan kotoran-kotoran daki, mencabut bulu ketiak, menghilangkan bau-bau tak sedap, dan menghindari bau-bau yang dimakruhkan, serta memanjangkan jenggot. 4. Waspada terhadap sifat dengki, ria, ujub, dan sifat meremehkan orang lain, sekalipun
mereka lebih rendah derajatnya. Sebab, ini semua merupakan penyakit yang sering menulari banyak orang dari kalangan pemilik jiwa-jiwa yang kotor. Berikut ini, kami berikan beberapa tips untuk menghilangkan beberapa penyakit hati. A. Cara untuk menghilangkan sifat dengki adalah dengan mengetahui bahwa hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kelebihan ini pada si fulan, sehingga dia tidak menentang dan tidak membenci apa yang telah ditetapkan oleh hikmah dengan mencela Allah demi menjaga dirinya dari perbuatan kemaksiatan. Catatan, demikian yang disebutkan dalam satu naskah. Sementara, di dalam naskah lain, disebutkan dengan redaksi, dan Allah tidak mencelanya. Kedua ungkapan ini perlu ditinjau ulang. B. Cara untuk menghilangkan sifat riya adalah dengan mengetahui bahwa makhluk pada hakikatnya tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat. Dengan demikian, dia tidak lagi sibuk dengan perhatian mereka, sehingga melelahkan dirinya sendiri, menimbulkan bahaya terhadap agamanya, membatalkan amalnya, dan melakukan hal yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah, serta menghilangkan keridaannya. C. Cara untuk menghilangkan sifat ujub adalah dengan mengetahui bahwa ilmu merupakan karunia dan anugerah murni dari Allah semata. Allah berhak mengambil dan berhak memberi, dan segala sesuatu di sisinya punya batas tertentu. Oleh karena itu, manusia selayaknya tidak merasa bangga dengan sesuatu yang bukan ciptaannya, bukan pemiliknya, dan tidak pasti kekalnya. D. Cara untuk menghilangkan sifat meremehkan orang lain adalah dengan bersikap seperti apa yang telah diajarkan Allah kepada kita dalam firman-Nya. Maka, janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa di antara kamu yang lebih bertakwa. Al-Quran, Surat An-Najm, ayat ke-32. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Melihat. Al-Quran, Surat Al-Hujarat, ayat ke-13. Bisa jadi, orang yang dia anggap lebih rendah derajatnya ini, justru lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih suci hatinya, lebih ikhlas niatnya, dan lebih tulus amalnya. Kemudian, dia sendiri pun tidak tahu bagaimana kesudahan dirinya. Di dalam hadits sahih, disebutkan, seseorang dari kamu bisa beramal dengan amal penduduk surga. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari semua jenis penyakit hati. 5. Banyak mengamalkan hadis-hadis tasbih, tahlil, dan zikir lainnya, doa, serta adab syar'i. 6. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, baik secara zahir maupun batin, sambil tetap menjaga diri dengan membaca Al-Quran, salat sunnah, puasa, bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh urusan, serta menyerahkan segala urusannya kepadanya. 7. Tidak merendahkan ilmu dan membawanya ke tempat orang yang ingin mempelajarinya, sekalipun orang tersebut memiliki kedudukan tinggi. Dia sebaiknya menjaga ilmu dari hal tersebut, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh kaum salaf. Kisah-kisah mereka bersama para khalifah dan lainnya berkaitan dengan hal ini cukup banyak dan populer. Jika kebutuhan
memang mendesak, atau ada kemaslahatan yang lebih kuat daripada kerusakan mengorbankannya, atau mengorbankan ilmu, maka kami berharap tak ada masalah dengannya, selama keadaannya begitu. Inilah penafsiran yang datang dari sebagian salaf berkenaan dengan masalah ini. 8. Jika dia melakukan suatu perbuatan yang benar, tapi pada hakikatnya boleh, namun zahirnya terlihat haram atau makruh atau mencemarkan harga diri, maka dia sebaiknya memberitahukan sahabat-sahabatnya dan orang yang melihatnya melakukan perbuatan tersebut, supaya menyadari dan tidak berdosa lantaran dugaan mereka yang tidak benar, dan supaya mereka tidak bubar meninggalkannya, serta tidak mau mengambil manfaat dari ilmunya. Contohnya adalah hadis sahih yang berbunyi, "Dia adalah Safiyah." Catatan, menurutku, maksudnya hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari As-Zuhri dari Ali bin Al-Hasan, bahwa Safiyah, istri Rasulullah SAW, memberitahu kepadanya bahwa ia pernah mengunjungi Rasulullah SAW saat itikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ia kemudian berbincang-bincang sejenak bersama beliau. Setelah itu, ketika ia berdiri hendak pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut berdiri bersamanya sambil menciumnya, hingga begitu sampai ke pintu masjid. Di samping pintu Ummu Salamah, tiba-tiba lewat 2 orang sahabat Ansar. Setelah keduanya mengucap salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tunggu, dia adalah Safiyah binti Huyai." Mendengar itu keduanya lantas berkata, "Subhanallah wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertakbir kepada keduanya seraya bersabda, "Sesungguhnya, setan itu bisa sampai ke manusia, ke tempat sampainya darah, dan aku takut dia membisikkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua." Sebagus-bagusnya wanita adalah wanita-wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam agama. Etika pengajar saat mengajar dan menggeluti ilmu. Di antara tata krama guru dalam mengajarkan ilmu dan menggelutinya adalah 1. Senantiasa bersungguh-sungguh dalam menggeluti ilmu, yakni dengan banyak membaca, membacakan, menelaah, mengomentari, membahas, berdiskusi, menyusun kitab, dan tidak berhenti belajar dari orang yang berada di bawahnya, baik secara usia, nasab, ketenaran, agama, atau mempelajari ilmu lain. 2. Tetap menggali informasi dari orang-orang di sekitarnya, sekalipun orang tersebut berada di bawahnya dalam semua ini, dan tidak malu bertanya tentang segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Diriwayatkan kepada kami dari Umar dan putranya Abdullah radhiyallahu anhu. Keduanya berkata, "Siapa yang lembut wajahnya, lembutlah ilmunya." Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Orang yang pemalu dan orang angkuh tidak akan dapat mempelajari ilmu." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Bagus-bagusnya wanita adalah wanita-wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam agama." Said bin Jubair berkata, "Seseorang akan senantiasa berilmu selama ia mengajar. Jika ia telah meninggalkan ilmu dan menyangka bahwa ia tidak memerlukannya lagi dan merasa cukup dengan ilmu yang ada padanya, maka ia adalah
orang yang paling bodoh. 3. Ketinggian kedudukan dan ketenarannya selayaknya tidak menghalangi dirinya untuk menanyakan hal-hal yang tidak diketahuinya. Dulu, banyak dari kalangan salaf bertanya kepada murid-murid mereka tentang apa yang tidak mereka ketahui. Disebutkan dalam hadits sahih, riwayat sekelompok sahabat dari kalangan tabi'in dan beberapa kelompok tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Amr bin Syuaib bukanlah seorang tabi'in, namun lebih dari 70 tabi'in meriwayatkan darinya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan surah Lam yakunil lazina kafaru, surat Al-Bayyinah, kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Lalu, beliau berkata, Allah telah memerintahkanku agar membacakannya kepadamu. Dari hadis ini, para ulama menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya, hadis ini menjelaskan sifat tawadu dan menjelaskan bahwa orang yang mulia tidak ada salahnya membacakan kepada orang yang lebih rendah derajatnya. 4. Tetap bergelut dengan ilmu merupakan komitmennya dan modal utamanya, sehingga dia tidak sibuk dengan yang lainnya. Jika dia terpaksa mengerjakan hal lain dalam satu waktu, maka dia harus melakukan hal lain tersebut sesudah mengerjakan tugas ilmiahnya. 5. Menaruh perhatian untuk menulis kitab jika dia memang mampu, di mana dia dapat menelaah hakikat ilmu dan penjelasannya sambil menulis. Karena dengan demikian, dia terpaksa banyak mengecek, menelaah, menganalisa, merujuk, dan mempelajari berbagai pendapat para imam, ahli fikih, pendapat yang jelas, dari yang samar, yang sahih, dari yang daif, yang kuat, dari yang lemah, dan pendapat yang tidak dapat dibantah dari lainnya. Dengan demikian, seorang muhakik dapat bersifat dengan sifat seorang mujtahid. 6. Benar-benar waspada agar tidak sampai menulis sesuatu yang bukan keahliannya. Karena hal tersebut akan merugikannya, agama, ilmu, dan nama baiknya. 7. Waspada agar tidak sampai mempublikasikan tulisannya, kecuali setelah mengoreksi dan berulang kali membacanya. 8. Memperhatikan masalah penggunaan ungkapan yang jelas dan singkat. Sebaiknya, dia tidak memberikan penjelasan panjang yang akhirnya bertele-tele, dan tidak pula memberikan ulasan terlalu singkat yang akhirnya tidak jelas. 9. Menulis tentang masalah-masalah yang belum banyak dibahas orang lain. Maksudnya, tak ada seorang penulis pun yang memenuhi tulisannya dengan seluruh metodenya. Jika sudah ada tulisan yang memenuhi sebagiannya, dia hendaknya menulis yang sejenis dengan banyak tambahan di samping menggabung metode yang hilang. Selain itu, tulisannya itu berkaitan dengan masalah-masalah yang banyak manfaatnya dan dibutuhkan. 10. Memperhatikan ilmu yang berkaitan dengan mazhab. Sebab, ilmu tersebut termasuk jenis ilmu yang paling besar manfaatnya, dan dengan ilmu tersebut, seorang yang pakar dapat menguasai sebagian besar ilmu-ilmu lainnya. Sekiranya aku sanggup membuat lalat tidak hinggap di wajahnya, tentu aku melakukannya. Dalam riwayat lain, disebutkan, jika lalat hinggap di tubuhnya, maka itu menyakitiku. Etika pengajar dan etika saat mengajar. Di antara
Tata krama pengajar dan tata krama saat mengajar adalah 1. Mengetahui bahwa pengajaran itu merupakan pondasi yang berguna untuk menopang agama, dan dengan pengajaran terjamin tidak hilangnya ilmu. Dengan demikian, pengajaran termasuk urusan agama yang paling penting, ibadah yang paling besar, dan fardu kifayah yang paling kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat ke-187. Sesungguhnya, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-159. Dalam hadits sahih, dari beberapa jalur, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir." 2. Berniat meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengajar. Karena alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya, dan tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Dengan demikian, seorang pengajar sebaiknya menghadirkan dalam pikirannya bahwa mengajar merupakan ibadah yang paling dianjurkan, karena hal tersebut dapat mendorongnya untuk meluruskan niat dan sugestinya, untuk menjaga niatnya dari hal-hal tercela, lantaran takut kehilangan keutamaan yang besar dan kebaikan yang banyak ini. 3. Para ulama mengatakan, seorang pengajar sebaiknya tidak boleh enggan mengajari seseorang hanya karena niatnya tidak lurus, sebab masih ada harapan dia berniat baik. Kadangkala, kebanyakan penuntut ilmu yang baru belajar sulit meluruskan niat lantaran kelemahan jiwa dan kurangnya keakraban mereka dengan hal-hal yang dapat mengantarkan mereka meluruskan niat. Keengganan mengajari mereka justru mengakibatkan hilangnya banyak ilmu, padahal dengan keberkahan ilmu diharapkan niat mereka bisa menjadi lurus jika mereka telah akrab dengan ilmu. Para ulama berkata, kami menuntut ilmu. Ternyata ia tidak mau, kecuali karena Allah. Maknanya, kesudahannya, ilmu itu tetap karena Allah. 4. Mengajari penuntut ilmu, secara bertahap dengan adab yang luhur, dan sifat yang terpuji, melatih jiwanya dengan tata krama, dan budi pekerti yang halus, serta membiasakannya menjaga diri dalam seluruh keadaan zahir dan batin. Pertama, memotivasi penuntut ilmu dengan ucapan dan tindakan agar selalu ikhlas, tulus, berniat baik, dan mendekatkan diri kepada Allah dalam seluruh waktu, serta senantiasa demikian hingga mati. Kemudian, memberitahu kepadanya bahwa dengan demikian pintu pengetahuan terbuka untuknya, dada menjadi lapang, hikmah dan rahasia memancar dari hatinya, mendapat keberkahan untuk diri dan ilmunya, serta mendapat bimbingan kepada kebenaran dalam ucapan, perbuatan dan hikmahnya. Lalu, berupaya untuk membuatnya bersikap zuhud terhadap dunia, dan memalingkannya dari ketergantungan, serta tertipu dengan dunia. Lantas, mengingatkan kepadanya bahwa dunia ini akan binasa, sedangkan akhirat pasti akan datang dan kekal. Juga, mengingatkan kepadanya bahwa mempersiapkan diri menghadapi hidup yang kekal dan berpaling dari hidup yang fana merupakan jalan hidup orang-orang yang teguh dan tradisi hamba-hamba Allah yang solih. 5. Merangsang penuntut ilmu agar menyukai ilmu, dan menyebutkan keutamaan ilmu, serta keutamaan para ulama kepadanya, bahwa mereka adalah pewaris para nabi, dan tak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada ini.
6. Bersikap empati, dan memperhatikan kepentingan-kepentingan penuntut ilmu, sama seperti dia memperhatikan kepentingan-kepentingan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dia sepatutnya memperlakukan penuntut ilmu seperti anaknya sendiri, dalam hal bersikap lembut terhadapnya, memperhatikan kemaslahatannya, sabar terhadap sikap kasar dan perilaku buruknya, serta memaafkan sikap buruk dan kasar yang kadangkala timbul dari penuntut ilmu. Sebab manusia merupakan objek kekurangan. 7. Menyukai kebaikan untuknya, sebagaimana halnya, dia menyukai kebaikan untuk dirinya, dan membenci apa yang dia benci bagi dirinya dari keburukan. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, salah seorang dari kamu tidak beriman dengan sempurna, hingga dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, orang yang paling mulia adalah Ali, teman dudukku, yang melangkahi orang-orang, hingga dia duduk di dekatku. Sekiranya aku sanggup membuat lalat tidak hinggap di wajahnya, tentu aku melakukannya. Dalam riwayat lain, disebutkan, jika lalat hinggap di tubuhnya, maka itu menyakitiku. 8. Bersikap lapang dada, dalam menyampaikan ilmu, yang didapatnya dengan mudah, kepada penuntut ilmu. Juga, pelan-pelan, dalam memberi penjelasan. Bersikap lemah lembut, penuh nasihat dan bimbingan, kepada hal-hal yang penting. Mendorong mereka menghafal catatan penting yang dijabarkannya, dan tidak menyembunyikan ilmu yang mereka butuhkan jika memang dipandang mampu dikuasai. 9. Tidak menyampaikan kepada penuntut ilmu sesuatu yang tidak sesuai baginya, supaya tidak merusak keadaannya. Sekiranya sang penuntut ilmu bertanya kepadanya tentang hal tersebut, dia tidak perlu menjawabnya, dan lebih baik dia memberitahukan kepadanya bahwa hal tersebut akan mengganggunya dan tidak bermanfaat baginya. Dia juga hendaknya menjelaskan bahwa dia tidak melarangnya dari hal tersebut karena pelit, melainkan karena kasih dan sayang. 10. Tidak membesarkan diri di hadapan penuntut ilmu, melainkan bersikap lembut dan rendah hati terhadap mereka. Sebab dia diperintahkan bersikap rendah hati kepada setiap orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Al-Quran, Surat Al-Hijr, ayat ke-88. Diriwayatkan dari Iyad bin Himar, radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian merendahkan diri. Hadis, riwayat Muslim. Catatan, pada naskah asli, tertulis Hamad, dengan huruf dal, demikian pula, yang disebutkan dalam Usud Al-Gabah. Ini adalah kesalahan penulisan, dan yang benar adalah dengan huruf ra. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambahkan seorang hamba yang pemaaf, kecuali dia akan semakin mulia, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis, riwayat Muslim. Jika bersikap tawadu harus ditunjukkan kepada semua orang, apalagi dengan mereka yang dianggap seperti anak-anaknya sendiri. Sementara mereka tetap menuntut ilmu kepadanya, mempunyai hak bergaul terhadapnya, bolak-balik mendatanginya, dan bergantung penuh kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersikap lembutlah kepada orang yang kalian ajari, dan kepada orang yang kalian belajar darinya. Catatan,
Aku kesulitan mencari hadis dengan redaksi seperti yang disebutkan penulis tersebut, yang terdapat di dalam Majma' Az-Zawaid, dan barangkali itulah yang dimaksud. Penulis menyebutkan maknanya, hanya hadits yang bersumber dari Abu Hurairah secara marfu. Pelajarilah ilmu, dan pelajarilah ketenangan, serta kewibawaan, sambil mempelajari ilmu, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang kamu belajar. Hadis, riwayat At-Tabrani, dalam Al-Awsat. Namun, di dalam sanadnya, terdapat Ibad bin Kasir. Diriwayatkan, dari Al-Fudail bin Iyad, dia berkata, sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang alim yang rendah hati, dan membenci orang alim yang angkuh. Siapa yang rendah hati kepada Allah, maka Allah akan memberikan hikmah kepadanya. 11. Mengajari, menaruh perhatian, dan lebih mementingkan penuntut ilmu, daripada kebutuhan dan kepentingan pribadinya, selama tidak darurat. Seperti, menyambut kedatangan para penuntut ilmu, memperlihatkan kegembiraan, dan wajah yang berseri-seri. Berbuat baik kepada mereka dengan ilmu, harta dan kedudukannya, sesuai dengan kemudahan yang dimiliki. Serta, tidak berbicara kepada penuntut ilmu yang memiliki status sosial tinggi, dengan namanya langsung, tetapi dengan kunyah, julukan, dan lain sebagainya. Dalam hadis Aisyah, disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi kunyah kepada sahabat-sahabatnya, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, dan pemuliaan bagi status mereka. 12. Mengecek dan bertanya tentang siapa yang tidak hadir. 13. Berusaha semampunya untuk memberikan pemahaman dan mendekatkan materi pelajaran ke pikiran mereka. Dalam memberikan pemahaman, perlu memperhatikan daya tangkap dan kekuatan ingatan setiap penuntut ilmu. Oleh karena itu, tidak boleh memberi pelajaran yang tidak sanggup diterima, dan tidak boleh mengurangi pelajaran dari apa yang sanggup dikuasai oleh penuntut ilmu. Bahkan, dia sepatutnya berbicara dengan setiap orang, menurut tingkatan, pemahaman, serta perhatiannya. Seorang pengajar perlu memberi isyarat kepada penuntut ilmu yang memahami pelajaran dengan baik, memperjelas ungkapan kepada yang lain, dan mengulanginya kepada murid yang tidak dapat menghafal, kecuali dengan cara mengulang-ulangi. Selain itu, perlu menyebutkan hukum-hukum dengan jelas, berikut contoh-contohnya, tanpa memakai dalil, bagi penuntut ilmu yang tidak bisa menghafal dalil. Jika si penuntut ilmu tidak mengetahui sebagian dalil, dia perlu juga menyebutkan dalil tersebut, dan menyebutkan berbagai dalil kepada penuntut ilmu yang sanggup menghafalnya serta tak lupa mengatakan, inilah penjelasan kami terhadap masalah ini, dan masalah yang serupa dengannya. Hukumnya sama, masalah yang hampir serupa dengannya, walaupun berbeda. Setelah itu, dijelaskan perbedaan di antara keduanya, dan menyebutkan sanggahan, serta jawabannya, jika memungkinkan. 14. Menjelaskan dalil yang statusnya lemah, supaya jangan ada yang terkecoh dengannya. Sebaiknya, seorang pengajar mengatakan, mereka berdalil dengan ini, padahal dalil tersebut lemah, karena begini, sambil menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar, atau usul, contoh-contoh, syair-syair dan bahasa, serta mengingatkan mereka pada kesalahan penulis yang melakukan kekeliruan. Misalnya, dengan mengatakan, inilah yang benar, sedangkan yang disebutkan si fulan, keliru atau lemah. Tujuannya adalah, agar tidak ada yang terkecoh dengannya, bukan untuk merendahkan si penulis. Di antara tanda orang yang berilmu, adalah berani mengatakan tentang sesuatu yang tidak ia ketahui,
dengan "aku tidak tahu" atau "wallahu a'lam". 15. Menjelaskan kaedah-kaedah mazhab yang umumnya tidak menyimpang secara bertahap, seperti jika berkumpul penyebab dan pelaku langsung, maka kita mendahulukan pelaku langsung. Catatan, seperti orang yang mendorong terjadinya pembunuhan, yang memudahkan sebab-sebabnya, dan yang menyediakan alat-alatnya, inilah penyebab. Sedangkan orang yang melaksanakan pembunuhan, yang menggunakan alat yang disediakan si penyebab, inilah pelaku langsung. Kami telah menjelaskan dalam bab jinayah, bahwa qisas tidak dijatuhkan terhadap penyebab, melainkan hanya dijatuhkan terhadap pelaku langsung, kecuali pada kasus-kasus yang telah kami jabarkan pada jilid 16. Jika bertemu asal dan zahir, maka biasanya dalam masalah tersebut ada dua pendapat. Apabila berkumpul dua pendapat, kaul kadim dan kaul jadid, maka biasanya yang diamalkan adalah kaul jadid. Kecuali dalam beberapa kasus yang sebentar lagi akan kami sebutkan. Siapa yang menerima sesuatu untuk kepentingannya, tidak diterima ucapannya dalam mengembalikan kepada si pemiliknya. Dan siapa yang menerimanya untuk kepentingan si pemilik, maka diterima ucapannya dalam mengembalikan kepada si pemilik, tidak kepada selainnya. Hukuman had dapat gugur karena adanya unsur ketidakjelasan. Orang yang amanah, jika lalai, dia bertanggung jawab membayar ganti rugi. Sikap adil dan mampu adalah syarat dalam perwalian. Fardu kifayah, jika dilakukan oleh orang yang memadai dengannya yang dituntut, gugurlah dosa dari yang lain. Jika tidak, mereka semua berdosa, dengan syarat yang telah disebutkan. Siapa yang berhak menggagas akad, dia berhak mengakuinya. Nikah dan nasab terbangun berdasarkan sikap kehati-hatian dan waspada. Rukhsah atau dispensasi tidak berlaku dalam hal kemaksiatan. Tolok ukur dalam bersumpah dengan nama Allah, memerdekakan budak, talak, atau lainnya adalah niat orang yang bersumpah. Kecuali orang yang meminta bersumpah itu adalah hakim, maka ia boleh memintanya bersumpah demi Allah karena gugatan yang mengharuskannya. Yang menjadi tolok ukur adalah niat hakim atau wakilnya jika orang yang bersumpah itu berkeyakinan sama dengannya. Jika berbeda keyakinan, seperti seorang penganut mazhab Hanafi meminta seorang penganut Asy-Syafi'i bersumpah terkait syuf atau al-jiwar, maka siapa yang dianggap niatnya? Dalam hal ini ada dua pandangan. 1. Sumpah yang diminta hakim tidak boleh, kecuali dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, dan 2. Jaminan ganti rugi wajib pada harta pelaku pengrusakan tanpa alasan, baik dia mukalaf maupun tidak, dengan syarat keadaannya termasuk orang yang layak membayar ganti rugi terhadap hak pihak korban yang dirusaki hartanya. Pernyataan kami yang berbunyi, termasuk orang yang layak membayar ganti rugi, merupakan pencegahan, jangan sampai seorang muslim merusak harta orang kafir harbi, dan dirinya, demikian pula sebaliknya. Catatan, syuf, atau al-jiwar, adalah hak seseorang untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu, karena statusnya sebagai tetangga. Pernyataan kami, yang berbunyi, pada hak orang yang ia rusak hartanya, merupakan pencegahan, agar jangan sampai seorang hamba merusak harta majikannya, kecuali yang merusak itu pembunuh tidak sengaja, atau mirip disengaja, maka ia wajib membayar diat atas orang yang melindunginya. Majikan tidak terbukti memiliki harta dalam tanggungan budaknya sejak awal, dan dalam pembuktiannya selama-lamanya, ada dua pendapat. Pada dasarnya, benda-benda mati, hukumnya suci,
kecuali khamar, dan juga anggur yang memabukkan. Hewan-hewan, hukumnya suci, kecuali anjing dan babi, berikut bagian-bagian tubuhnya. 16. Menjelaskan kepadanya kalimat-kalimat yang butuh penjelasan dan penjabaran dari usul fikih, urutan dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, atau analogi, dan istishab, bagi orang yang menggunakannya sebagai dalil. Catatan, istishab adalah penetapan hukum sesuatu di masa yang datang, berdasarkan sesuatu yang telah ada sebelumnya. Lihat, Mujam, Lugha Al-Fugaha, Entry, Al-Istishab. 17. Menjelaskan jenis-jenis qiyas, tingkatan-tingkatannya, dan tata cara menyimpulkan dalil. Ia juga perlu menjabarkan definisi perintah, larangan umum, khusus, majimal, mubayan, nasik dan mansuk. Ia harus menjelaskan bahwa kalimat perintah itu ada beberapa bentuk, bahwa ketika kalimat perintah itu hanya sendirian, maka maknanya menunjukkan wajib menurut jumhur fuqaha. Bahwa lafaz maknanya ditanggungkan menurut keumuman dan hakikatnya, hingga ada dalil yang menunjukkannya bermakna khusus dan majas. 18. Menjabarkan bahwa pembagian hukum syariat, bahwa hukum tersebut ada 5, yaitu A. Wajib, B. Sunnah, C. Haram, D. Makruh, dan E. Mubah. Sedangkan dengan pertimbangan lain, hukum syariat itu terbagi 2, yaitu sah dan fasid, atau rusak dan batal. Wajib adalah sesuatu yang jika tidak dikerjakan, maka orang yang meninggalkannya dicela menurut syariat, berdasarkan beberapa bentuk, sebagai pengecualian dari wajib muwasa dan wajib muhayyar. Catatan, wajib muwasa adalah wajib yang memiliki waktu pelaksanaan yang luas dan panjang, seperti pelaksanaan salat Isya. Wajib muhayyar adalah wajib yang memiliki waktu pelaksanaan yang terbatas dan sempit, seperti waktu salat subuh. Ada yang mengatakan, wajib adalah sesuatu yang membuat orang yang meninggalkannya pantas mendapatkan hukuman. Dua definisi ini merupakan definisi yang paling tepat berkaitan dengannya. Sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan dilakukan menurut syariat dan boleh ditinggalkan. Haram adalah sesuatu yang jika dilakukan, maka pelakunya dicela menurut syariat. Makruh adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, sebagai larangan yang tidak putus. Mubah adalah sesuatu yang menurut syariat tidak ada perbedaan antara mengerjakan dan meninggalkannya pada hak mukallaf. Akad-akad yang sah adalah akad yang memberikan manfaat. Ada ibadah-ibadah yang tidak bisa gugur dengan qada, batil atau batal, dan fasid atau rusak, berbeda dengan sah. 19. Menjelaskan kepadanya nama-nama para sahabat yang terkenal, berikut ulama-ulama terkemuka sesudah mereka, nasab, kunyah, masa, sekelumit cerita tentang mereka, dan mengklarifikasi yang tumpang tindih dari nasab dan sifat mereka, serta membedakan yang samar di antaranya. Sebagaimana, ia juga harus menjelaskan kalimat-kalimat dari pengucapan-pengucapan bahasa dan istilah-istilah yang berulang dalam fikih. Untuk menjelaskan ketidakjelasan maknanya, misalnya, dengan mengatakan, kata ini berbaris fathah, atau berbaris damah, atau berbaris kasroh, bertasydid, atau tidak bertasydid, berhamzah, atau tidak dari bahasa Arab, atau non-Arab, atau muwarrabah, yaitu kata yang berasal dari bahasa non-Arab, dan dipakai oleh masyarakat Arab. Bertasrif, atau tidak, mustaq, atau akar kata, atau tidak, punya banyak arti, atau tidak,
sinonim, atau tidak. Bahwa yang berhamzah dan yang bertasydid itu dibaca ringan atau tidak, dan bahwa padanya ada dialek lain atau tidak. Catatan: muwarrabah adalah kata yang telah diadopsi atau diserap menjadi bahasa Arab. 20. Menjabarkan ringkasan kaidah ilmu shorof. Catatan: pesan kreator, pada bagian ini, penjelasannya tidak disampaikan, karena kesulitan dalam audio pengucapan. Pengucapan jadi tidak jelas dan berpotensi salah. Jika timbul pertanyaan unik, atau termasuk pertanyaan yang ditanyakan dalam masalah-masalah yang sedang berkembang, seorang pengajar sebaiknya mengingatkan mereka dan membeberkan keadaannya mengenai semua itu. Kemudian, dalam mengajar tentang semua hal tersebut, ia harus bertahap, satu demi satu, supaya bersama perputaran waktu, mereka dapat mengumpulkan banyak materi pelajaran. 21. Memotivasi para penuntut ilmu untuk belajar setiap waktu, dan meminta mereka mengulangi pelajaran di beberapa waktu, serta menanyai mereka tentang pelajaran-pelajaran penting yang sudah disampaikan. Siapa saja yang ia temukan menguasai dengan baik pelajaran yang telah diberikan, maka ia layak dimuliakan dan dipuji, serta diceritakan, selama ia tidak khawatir merusak keadaannya menjadi ujub, dan lain sebagainya. Sedangkan, siapa saja yang ia temukan lalai, maka ia perlu bersikap keras, kecuali jika ia khawatir hal tersebut justru mematahkan semangatnya. Ia perlu mengulangi pelajaran tersebut kepadanya, hingga dia benar-benar menguasainya. 22. Dalam membahas pelajaran, sebaiknya bersikap objektif terhadap para penuntut ilmu. Ia harus mengakui informasi yang disampaikan oleh sebagian dari mereka, sekalipun usianya terbilang masih muda, dan tidak boleh dengki kepada siapapun di antara mereka, hanya karena banyak ilmu yang didapatkannya. Sebab, jika dengki itu haram bagi orang asing, maka, apalagi dalam masalah ini. Selain itu, karena di sini, dia telah dianggap sebagai anak, dan, kelebihannya, lebih banyak kembali kepada jasa sang pengajar. Ia juga adalah pendidiknya, dan dengan mendidik dan mengajarinya, akan mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat kelak, sementara untaian doa dan pujian akan diperolehnya di dunia. 23. Dalam mengajari para penuntut ilmu, seorang pengajar sebaiknya mendahulukan yang terlebih dahulu, secara berurutan, jika memang jumlah mereka banyak. Ia tidak boleh mendahulukan satu penuntut ilmu dalam hal memberikan pelajaran, kecuali dengan kerelaan yang lain. Jika ia menyampaikan satu pelajaran kepada mereka, maka ia harus berusaha mencari cara bagaimana memahamkan mereka dengan metode yang paling mudah dan menguraikannya dengan jelas, lagi gamblang, sambil mengulang-ulangi bagian makna dan lafaz yang sulit. Kecuali jika ia yakin bahwa seluruh hadirin dapat memahaminya tanpa cara seperti itu. Jika keterangan yang disampaikannya tidak dapat dimengerti, kecuali dengan bahasa yang biasanya menimbulkan rasa malu, maka dia hendaknya menyebutkannya dengan gamblang dan lugas. Jangan sampai rasa malu dan menjaga adab menghalanginya untuk mengungkapkan hal tersebut. Sebab, menerangkannya dengan jelas lebih penting daripada itu. Hanya saja, yang lebih dianjurkan adalah menggunakan bahasa kinayah dalam kondisi semacam ini, jika maksud yang disampaikan benar-benar jelas dan dapat difahami. Berdasarkan perincian inilah, penafsiran makna-makna yang terdapat dalam hadis-hadis, yang ada kalanya, ungkapan bahasanya jelas, memakai bahasa pinjaman,
mengakhirkan apa yang semestinya diakhirkan, mengedepankan apa yang selayaknya dikedepankan, berhenti pada tempat berhenti. 24. Jika telah sampai di lokasi belajar, atau pengajian, ia hendaknya salat 2 rakaat. Apalagi, jika tempat tersebut adalah masjid, maka semakin kuatlah anjuran untuk mengerjakan salat 2 rakaat ini. Setelah itu, ia duduk, menghadap ke arah kiblat, dalam keadaan berwudu. Jika mau, ia boleh duduk bersila, atau boleh juga duduk mengangkat sebelah lututnya. Kemudian, ia duduk dengan tenang, pakaiannya bersih lagi putih, dan tidak perlu mengenakan pakaian yang menampakkan kesan mewah, serta tidak melakukan satu perilaku yang biasanya pelakunya bisa dianggap kurang sopan. Lalu, ia bersikap baik terhadap anggota majelisnya, dan menghormati yang memiliki kelebihan dalam hal ilmu, usia, derajat, kesalihan, serta bersikap lembut terhadap yang lain. Lantas, ia memuliakan majelis orang-orang terhormat, dan berdiri menyambut mereka sebagai bentuk penghormatan. Memang, ada orang yang menolak perbuatan berdiri menyambut orang-orang terhormat tanpa memverifikasinya. Mengenai hal ini, aku telah menyusun satu kitab khusus yang aku himpun berikut dalil-dalilnya dan jawaban terhadap hadis-hadis yang kandungan maknanya menyiratkan kemakruhan. 25. Menjaga kedua tangannya agar tidak sampai berbuat iseng, dan menjaga kedua matanya agar tidak sampai memecah belah pandangan tanpa ada keperluan. Bahkan, ia selayaknya menoleh kepada para hadirin, sekadarnya saja disesuaikan dengan keperluan berbicara. Selain itu, ia harus duduk di tempat yang memperlihatkan wajahnya, dan sebelum memulai pengajian, ia membaca ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Setelah itu, membaca basmalah, pujian kepada Allah, dan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ia berdoa untuk para ulama yang terdahulu, dari kalangan guru-gurunya, kedua orang tuanya, para hadirin, dan seluruh kaum muslimin. Selanjutnya, ia berdoa dengan mengucapkan, "Cukuplah Allah bagi kita, dan Dialah sebaik-baik penolong. Tak ada daya dan upaya, kecuali dengan Allah yang Maha Besar lagi Maha Agung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku sesat, atau disesatkan, tergelincir, atau digelincirkan, menzalimi, atau dizalimi, membodohi, atau dibodohi." 26. Jika menyampaikan beberapa pelajaran, seorang pengajar sebaiknya menyampaikan yang paling penting terlebih dahulu. Pertama-tama, menyampaikan tafsir, kemudian hadis, lalu usyul, lantas mazhab, kemudian perbedaan pendapat, lalu perdebatan. Selain itu, ia sebaiknya tidak menyampaikan pelajaran ketika ia sedang mengalami gangguan, seperti sakit, lapar, menahan hadas, atau sedang sangat bergembira dan bersedih. Ia juga sebaiknya tidak menyampaikan pelajaran terlalu lama, sehingga membosankan mereka, atau membuat mereka sulit memahami sebagian pelajaran dan menghafalnya. Karena tujuannya adalah memahamkan dan membuat mereka hafal. Jika mereka telah sampai kepada kondisi ini, berarti apa yang ingin digapai tidak tepat sasaran. 27. Tempat duduknya sebaiknya luas, dan tidak perlu mengangkat suaranya melebihi kebutuhan, serta tidak terlalu merendahkan suaranya sehingga kurang bisa didengar. Selain itu, ia sebaiknya menjaga majelisnya dari keriuhan, dan menjaga para hadirin dari keburukan perilaku saat berdiskusi, dengan mengingatkan mereka bahwa perkumpulan tersebut selayaknya hanya karena Allah.
Kita tidak layak saling bertengkar dan bersaing, bahkan kita harus lembut dan tulus, serta saling berbagi informasi satu sama lain, dan menyatukan hati untuk membela kebenaran dan mendapatkan manfaat. Jika ada yang bertanya dengan nada bingung, maka yang lain sebaiknya tidak mengejeknya. Jika ia ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahui, atau tiba-tiba muncul saat menyampaikan pelajaran sesuatu yang tidak diketahui, maka seorang pengajar sebaiknya mengatakan, "Aku tidak mengetahuinya," atau "Aku belum mengeceknya," tanpa harus merasa gengsi menyatakan hal tersebut. Sebab, di antara tanda orang yang berilmu adalah berani mengatakan tentang sesuatu yang tidak ia ketahui, "Aku tidak tahu," atau "Wallahu a'lam." Ibnu Mas'ud berkata, "Hai sekalian orang, siapa yang mengetahui sesuatu, maka ia sebaiknya mengatakannya, dan siapa yang tidak mengetahuinya, maka ia sebaiknya mengatakan, hanya Allah yang Maha Mengetahui." Sebab, termasuk ilmu, jika ia mengatakan, apa yang tidak ia ketahui, hanya Allah yang Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, "Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan." Al-Quran, Surat Shad, ayat ke-86. Hadis, riwayat Al-Bukhari. Para ulama mengatakan, orang yang berilmu selayaknya mewariskan "aku tidak tahu" kepada sahabat-sahabatnya. Maknanya adalah berupaya untuk sering mengatakannya. Selain itu, seorang pengajar sebaiknya menyadari bahwa para ulama muhakkikin meyakini bahwa perkataan orang yang berilmu, "aku tidak tahu," tidaklah menurunkan kedudukannya. Bahkan, itu merupakan bukti kebesaran kedudukan dan ketakwaannya, serta kesempurnaan pengetahuannya. Sebab, orang yang pakar boleh tidak mengetahui beberapa masalah. Bahkan, dengan perkataannya, "aku tidak tahu," dapat dijadikan dalil ketakwaan, dan bahwa ia tidak serampangan dalam berfatwa. Sedangkan, orang yang tidak mau mengatakan, "aku tidak tahu," hanyalah orang yang berilmu sedikit, kurang pengetahuannya, dan lemah ketakwaannya. Karena, dengan kekurangan tersebut, ia takut jatuh di mata para hadirin, padahal hal itu merupakan kebodohan dari dirinya sendiri. Juga, dengan keberaniannya mengemukakan jawaban mengenai sesuatu yang tidak ia ketahui, justru membuatnya berdosa besar, dan hal tersebut bukannya mengangkatnya dari kekurangan yang dimilikinya, tapi justru menunjukkan kekurangannya. Jika kita melihat seringkali mengatakan, "aku tidak tahu," sementara si pemilik kekurangan ini sama sekali tidak pernah mengatakannya, maka kita mengetahui bahwa mereka menjaga ilmu dan ketakwaan mereka. Sementara yang berkekurangan ini terlalu lancang lantaran faktor kebodohan dan agamanya yang kurang. Maka, ia pun jatuh ke dalam apa yang seharusnya dihindari, dan bersifat dengan sesuatu yang ditakuti, karena niat dan perilakunya yang tidak baik. Dalam hadits sahih, diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang puas dengan apa yang tidak diberikan, sama seperti orang yang mengenakan dua pakaian palsu." 28. Seorang pengajar selayaknya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat menurutnya kepada anak-anak didiknya, dan menguji pemahaman mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian, ia memperlihatkan kelebihan yang berprestasi, dan memujinya atas hal tersebut, sebagai motivasi bagi dirinya, dan bagi anak-anak didik lainnya,
dalam belajar dan memikirkan ilmu. Dengan demikian, mereka pun terlatih dan terbiasa. Ia tidak boleh bersikap keras terhadap orang yang salah di antara mereka berkaitan dengan semua itu, kecuali jika ia melihat sikap keras terhadapnya ada manfaatnya. Jika ia telah selesai mengajari mereka atau menyampaikan pelajaran kepada mereka, ia hendaknya menyuruh mereka mengulanginya kembali supaya hafalan mereka menjadi kuat. Jika para penuntut ilmu menemui kesulitan darinya tentang suatu hal, mereka sebaiknya meminta guru kembali mengulanginya. 29. Tidak merasa tersinggung atau terganggu jika orang yang tadinya belajar kepadanya berpindah belajar kepada orang lain. Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan musibah yang banyak menguji para pengajar lantaran kebodohan dan kerusakan niat mereka. Ini juga termasuk indikasi jelas bahwa dengan mengajar, mereka tidak berniat meraih keridaan Allah SWT, dan semakin membuktikan bahwa pengajar yang lain itu memang lebih mahir. Namun, jika si pengajar lain tadi fasik atau ahli bidah atau sering keliru dan lain sebagainya, maka ia hendaknya mengingatkan anak-anak didiknya agar tidak sampai tertipu dengannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.